Saya dulu sudah pernah matur di postingan yang dulu bahwa ternyata itu banyak yang salah paham soal-soal keris. Terutama keris bertuah dibuat oleh para empu. Dipikirnya kekuatan gaib keris itu karena ada jin atau kodamnya. Terutama bagi mereka kaum yang suka bilang ini sesat dan harus langsung disikat. Pembuatan keris disertai lelaku tersendiri oleh sang empu itu karena berlimpah pula doa-doa yang tersalurkan dalam proses pembuatannya. Fakta sains pada keris terlupakan karena keris selalu dijadikan benda keramat yang berkesan seram, angker, wingit, gaib. Padahal keris juga kayak ali-alimu itu, bahkan kayak kendaraanmu, kayak HP-mu atau benda seni lainnya. Menjamah juga nggak perlu diseram-seramkan, padahal itu adalah bentuk penghormatan pada pusaka. Seperti hanya merawat dan membersihkan bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi dulu. Penjamasan itu cuma istilah untuk merawat atau membersihkan keris. Jamas itu bahasa kromo inggilnya dari kata kumbah atau artinya mencuci. Keris adalah pusaka orang Jawa, sedangkan pusaka bangsa Indonesia adalah bendera merah putih. Keduanya adalah sama-sama pusaka, jadi harus dirawat dan dijaga dengan sungguh-sungguh. Karena fungsi pusaka itu untuk meneguhkan diri dalam hidup bersosial, berbudaya, dan bernegara. Maka ketika ada atlet yang mencium bendera, itu bukan berarti mencium kainnya, melainkan wujud penghormatan dan kebanggaannya. Koyo awake dhewe ngambung daster bojo pas lagi kangen neng perantauan, bukan berarti kain daster yang dicium, tapi itu cinta kita dan cinta istri yang terwujud di daster itu. Nah, kira-kira itu begitu. Timbangin ngom yang begini ini, ayolah babar pusaka lagi. Busanane miyayeni ya. Gayaman Surakarta dengan bahan kayu timoho lawas. Dipadukan dengan pendok blewah mamas lawasan juga berbahan kuningan cukup tebal. Secara keseluruhan penampilannya begitu suwetil, indah, istimewa, dan pastinya dutut hati. Pusaka Luk 5 Dapur Pandowo Cinarito Pamor Beras Wutah, tangguhnya Mataram Amangkurat. Dan pusaka ini kami ujupkan dengan mahar Rp6.800.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Apabila menatap secara sekilas, sangat tergambar dan ketara sekali jika keris Pandawa Cinarita ini tampak lebih birowo dibandingkan keris era Mataram pada umumnya. Bentuk buayanya seolah ingin mewakili perwataan dari pemiliknya. Bukannya sosok yang sulit diatur, namun untuk sebuah prinsip yang dirasa benar merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Korosi alami di sepanjang lekuknya itu mempertontonkan kesan pasikutan yang cukup galak. Terlebih dengan karakter besi agak ngerasa dan warna pamornya yang agak keruh, seolah ingin menunjukkan dominasi penanda era Amangkurat dengan segala peristiwa pergejolakannya. Keris Tangguh Amangkurat relatif sedikit dan jarang dijumpai sehubungan dengan banyaknya konflik perebutan tahta di zamannya. Pada umumnya masyarakat perkerisan mempercayai keris-keris dengan Tangguh Amangkurat memiliki tuah yang begitu pemberani, begitu tegas, dan penuh dengan kebijaksanaan. Sangat cocok dimiliki oleh mereka yang terlahir sebagai pemimpin atau yang memerlukan tentang ketegasan. Nama Pandawa diambil dari tokoh pewayangan yang terdiri dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Sedangkan Cinarito itu adalah penggambaran segala peristiwa yang sudah terjadi. Bisa kami simpulkan bahwa nama Dapur Pandawa Cinarita itu menggambarkan bermacam-macam karakter, baik sikap dan kemampuan para kesatria Pandawa dalam mengalahkan angkara murka dari Kurawa. Begitu elok ya. Pusaka ini juga terlihat begitu luas dan anggun, namun memancarkan aura kewibawaan yang begitu besar. Karakternya juga begitu kuat sehingga mewakili sikap dari pemiliknya yang akan selalu tegar dalam menghadapi situasi apapun, selayaknya kesatria Pandawa. Simbol dan harapan pemilik keris ini dapat memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Dan meskipun sebagai manusia yang pernah melakukan kesalahan, namun pada akhirnya dapat menebusnya dan mampu mengalahkan hawa nafsu serta angkara murka yang pernah menjatuhkannya. Matur nuwun dan salam tutut hati.